Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya berikan tutorial untuk penggunaan Google Classroom pada pembelajaran daring SMA Negeri 1 Belitang. Yang pertama yang Anda harus lakukan adalah menginstal aplikasi Google Classroom di HP Anda jika Anda menggunakan HP. Tapi jika Anda menggunakan komputer atau laptop atau PC, secara otomatis dia akan nanti masuk pada web Google Classroom tanpa menginstal aplikasi. Yang pertama yang Anda buka adalah menu Google Classroom. Sebelumnya pastikan dulu email yang Anda gunakan adalah email yang untuk login pada Google Classroom, yaitu nama asli dan ada foto di sini. Ada foto asli Anda. Setelah itu Anda buka Google Classroom. Kemudian tampilannya sebenarnya seperti ini. Kalau sebelumnya ini akan kosong, ini tampilan saya. Sebelumnya tampilannya akan kosong, maka Anda pilih tanda plus di sini. Anda pilih gabung kelas. Di sini pilih gabung ke kelas plus gabung kelas. Nanti Anda akan diminta kode kelas. Kode kelasnya tinggal Anda kopas saja dari wali kelas Anda. Ada grup, kemudian di sini ada kelas, kode kelasnya tinggal kalian salin, kemudian kembali ke Google Classroom, pastikan saja di sini. Kemudian silakan Anda pilih gabung. Pastikan koneksi internet terkoneksi dengan baik. Setelah Anda gabung, nanti akan muncul kelas seperti ini. Perhatikan, ini adalah kelas contoh yang saya buat. Jadi nanti tampilannya akan berbeda. Yang penting ini tutorialnya, ini adalah contoh kelasnya saja. Ketika Anda sudah masuk ke dalam kelas Anda, ini contohnya adalah 10 IPA 7, maka di sini nanti akan banyak sekali pembicaraan atau topik yang sudah diupload oleh Bapak Ibu guru. Kalian langsung pindah saja dari forum ini ke tugas kelas. Nah, di tugas kelas ini nanti akan muncul satu seperti ini. Kenapa? Karena ini akan kosong. Ini tampilannya akan kosong karena ini ada satu yang muncul. Saya hapus dulu. Kemudian kita refresh. Nah, di tugas ini ketika Anda membuka awal seharusnya itu muncul kosong, tampilannya kosong seperti ini. Kenapa? Karena belum waktunya atau belum ada jam untuk mengajar. Begitu nanti tampilan di depan ini muncul atau ada muncul mapel yang akan kalian ikuti sesuai dengan jadwal, maka di sini akan aktif. Jadi kalau masih kosong seperti ini, itu belum ada jadwal yang aktif. Kita pindah ke forum. Nanti akan ada tulisan di sini. Di sini untuk forum ini dibuktikan untuk berdiskusi. Tapi tunggu saja perintah dari Bapak Ibu guru. Tugas Anda adalah setelah masuk itu pindah ke tugas kelas. Di tugas kelas, jika dia kosong berarti mapelnya itu disetting memang akan aktif ketika hari dan tanggal jam itu dimulai. Jadi tidak usah panik ketika jadwal ini kosong. Anda bisa lihat di sini anggotanya, pengajarnya siapa saja nanti ada di sini. Nanti ini muncul semua pengajarnya di sini, semuanya muncul karena ini adalah pemilik akun adalah sekolah, jadi yang akan muncul di sini. Kemudian nanti anggotanya, nanti siswanya di sini muncul semua.
Oke, jadi seperti itu ya. Ini adalah contoh karena tugas kelasnya akan tampil. Kita tunggu dulu sampai jadwalnya tampil karena ini saya setting itu muncul di jam 10. Oke, kita coba kembali ke forum, kemudian tugas kelas. Anda refresh, tarik ke atas, refresh layar Anda. Ternyata masih kosong. Kita tunggu ketika dia sudah jam 9.57, sudah sesuai dengan ini ya. Kita refresh. Forum, kemudian kita coba tugas kelas. Oke, setelah kita refresh, nanti akan muncul secara bertahap. Pertama, itu nanti akan ada absen. Absen ini silakan Anda pilih. Ini menu absen, Anda klik. Kemudian perhatikan perintahnya. Tenggatnya adalah 10:10. Jika Anda tidak mengabsen lewat dari jam ini, maka Anda akan dianggap tidak hadir atau terlambat. Perintahnya adalah silakan pilih menu hadir di bawah. Jadi tinggal pilih menu hadir, kemudian Anda serahkan. Jadi cara absennya, perhatikan, pilih menu hadirnya, kemudian klik serahkan, kirim. Ini cara mengabsennya. Kemudian setelah muncul jawaban dikirim dan Anda hadir, kembali ke depan. Kemudian silahkan Anda refresh. Setelah itu akan muncul tugas-tugas yang selanjutnya. Karena jadwalnya sudah muncul, tinggal tugas Anda adalah merefreshnya. Tinggal Anda merefresh. Tugas yang sudah muncul apa di sini? Oh, ternyata di sini ada tugas yang berikutnya adalah literasi, materinya baru muncul. Nah, tunggu sebentar. Setelah Anda absen 5 menit berikutnya nanti akan muncul yang namanya imtak. Akan ada muncul waktu imtak. Nah, untuk imtak ini silahkan Anda minta foto dengan keluarga atau orang tua kalau Anda sedang melaksanakan imtak atau apakah membaca kitab suci atau membaca Al-Quran. Foto kegiatan imtak Anda. Kemudian untuk literasi silahkan Anda membaca. Kemudian sama seperti biasanya Anda akan membaca. Nah, setelah kita refresh, di situ ada kode etik imtak kelas 10 IPA, berarti imtak ini sudah tampil. Lihat di sini batas waktu hari ini, waktunya 10.15. Nih. Contohnya, silakan foto kegiatan imtak Anda kemudian serahkan melalui Google Classroom. Nah, berarti kalau ada perintah seperti ini, Anda yang saya bilang dari awal tadi, berarti Anda harus foto terlebih dahulu. Tinggal nanti apakah menggunakan baju sekolah atau tidak. Info terbaru untuk seminggu awal ini, semua siswa ketika pembelajaran daring tetap menggunakan seragam sekolah. Tinggal nanti nunggu info resminya, pengumuman dari wali
kelas. Nah, silahkan foto kegiatan imtak Anda kemudian serahkan melalui Google Classroom atau Classroom. Berarti ini tugas Anda, ini naikkan ke atas, ini usap ke atas. Nah, jika muncul seperti ini berarti tugas Anda adalah tampilkan. Nah, ini karena saya sudah absennya di 10.19, berarti tugas saya sudah terlambat sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, tetap Anda kumpulkan atau kirimkan yang menjadi tugas Anda tadi. Jadi kalau dia sudah lebih dari jamnya, sekarang jam saya ini jam 10.19, sedangkan di sini tadi 10.15, makanya di sini sudah tertulis tidak ada. Ini saya usap, naikkan ke atas, tambahkan lampiran, kemudian pilih file. Karena kan tadi saya sudah bilang Anda difoto ketika sedang imtak, apakah membaca Al-Quran atau membaca kitab suci atau berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Di sini klik file, kemudian pilihlah filenya. Ini misalnya kegiatan imtak saya pilih, saya klik, cari filenya, kemudian misalnya ini kegiatan imtak saya klik, ini hanya contoh, kemudian tunggu beberapa saat, dia nanti akan melampirkan file. Pasti saya ulangi lagi, tambahkan file, kemudian misalnya ini contohnya filenya, nah ketika filenya ini sudah muncul, tinggal ini filenya sampai 2 tadi, yang tadi ternyata juga masuk. Ini saya hapus 1. Nah, ini tinggal dihapus saja, tidak hilang. Sudah, filenya sudah ada, tinggal Anda pilih serahkan. Untuk tik imtak serahkan. Pekerjaan telah dikirim, diserahkan. Nah, inilah yang menjadi tanda ketika Anda mengerjakan tugas tetapi lewat dari tenggangnya akan tertulis terlambat diselesaikan. Ini gambarnya tadi sudah dipastikan, misalnya sudah pas gambarnya, ternyata sudah cocok. Kemudian di sini tertulis diserahkan. Nah, gimana kalau terjadi kesalahan fotonya? Salah fotonya. Berarti Anda tinggal pilih batalkan saja. Saya ingatkan, ketika tenggatnya terlewati atau batas akhirnya terlewati, maka tugas Anda akan diklaim sebagai terlambat dan akan mempengaruhi nilai Anda. Ini nilainya 100 poin, berarti kalau Anda terlambat bisa berkurang dari 100 poin, tinggal berapa menit keterlambatannya. Jadi kalau ini salah, ini batalkan pengiriman, batalkan, boleh diganti kembali, tunggu. Nah, ini tinggal dihapus seperti ternyata gambar saya hapus, kemudian kirimkan ulang, tambahkan lampiran, pilih file, kemudian cari, misalnya ini adalah kegiatan imtak saya, ini contohnya. Ini contoh foto saya ketika saya membaca Al-Quran tadi atau kitab suci. Kemudian, nah ini sudah benar, pastikan sebelum dikirim dilihat dulu, klik. Nah, ternyata sudah benar filenya, ini contoh, ternyata benar, ini kembalikan, kemudian ini serahkan, kirim ulang. Pekerjaan telah dikirim. Kemudian turun ke bawah, usap ke bawah, diserahkan, terlambat diselesaikan. Ingat, jika ada kalimat seperti ini berarti Anda terlambat.
Perhatikan tenggang waktu di atas ini. Tenggang waktu hari ini waktu 10.15. Berarti ini di back kembali. Kemudian yang berikutnya adalah literasi 10.15. Nah, ini klik literasi. Nah, ketika ada silakan foto bukti literasi Anda dan serahkan melalui classroom ini. Nah, literasi nanti itu adalah Anda menulis ringkasan dari materi yang Anda baca atau buku yang Anda baca, formatnya nanti ada. Ini tinggal usap ke atas. Cara mengirim tugas adalah usap ke atas, naikkan, kemudian tambahkan lampiran, kemudian tinggal ambil foto. Yang ini boleh ambil foto. Ini saya contohkan ambil foto atau difoto terlebih dahulu sebelum Anda mengerjakan. Ini saya contohkan, saya ambil foto. Saya ambil foto. Ini misalnya contoh literasi saya. Ini saya foto seperti ini. Lebih baik Anda foto terlebih dahulu baru pilih menu lampirkan seperti menu di awal tadi. Ini sudah, ternyata kabur, saya hapus lagi. Nah, baru Anda pastikan. Kemudian kalau sudah seperti ini, klik tombol checklist. Sama caranya dengan mengirim pada waktu imtak tadi. Saran saya lebih baik difoto secara manual, kemudian nanti dilampirkan dengan menggunakan file. Tambahkan lampiran menggunakan file. Ini karena pakai wifi ini. Kita tunggu. Saya pindah. Nah, ketika terjadi seperti ini lebih enak ketika tambahkan file menggunakan link daripada ambil foto. Ini saya ambil foto, saya ulangi. Kemudian saya checklist. Nah, saya menggunakan pakai data biar cepat. Di sini tertulis tik literasi. Oke, 11 Juli 10.26 detik 32. Sedangkan tenggatnya tadi adalah 10.15. Jadi ini tinggal pilih serahkan. Serahkan karena dia baru awal. Kalau tadi kirim ulang. Oke, serahkan. Nah, kemudian diserahkan terlambat. Ingat, terlambat karena batas waktunya melebihi waktunya. Kalau salah tinggal batalkan pengiriman, kemudian hapus seperti tadi. Kalau ini sudah selesai, sudah diserahkan, tinggal kembalilah saja ke depan. Kemudian yang Anda lakukan selanjutnya adalah baca materi. Di sini nanti ini ada beberapa materi pertemuan 1, tik pertemuan 1. Tinggal mana materi yang harus dibaca. Ini oke. Ini saya coba dulu, saya refresh lagi. Nah, ini materinya. Jadi untuk jam pertama itu nanti ada absen, kemudian ada imtak, ada literasi, baru ada materi. Tapi kalau jam kedua itu cuman ada absen, materi, dan tugas. Nanti kalau jam pertama itu ada 5: absen, imtak, literasi, materi, tugas. Kemudian kalau jam kedua
atau jam ketiga itu cuma 3 menunya di sini. Cuman ada absen, kemudian materi, tugas. Nah, di sini kan belum ada menu tugas. Menu tugas itu akan muncul setelah materi ini selesai Anda lihat atau Anda baca, dan dia pasti di set itu 30 menit atau 1 jam. Setiap materi beda-beda, setiap guru berbeda-beda. Yang jelas Anda refresh saja nanti akan muncul. Perhatikan saja jam atau jadwal pada mata pelajaran itu. Karena sekarang sudah absen, sudah imtak, kemudian pastikan lagi sudah absen, sudah hadir, kemudian imtak tapi terlambat, kemudian literasi tapi terlambat. Biar tidak terlambat gimana caranya? Anda berusaha tepat waktu. Kemudian sekarang waktunya membaca materi. Nah, di materi ini contoh materinya. Nanti ada beberapa guru yang memberikan materi berbeda-beda. Ada yang materinya satu, contohnya seperti ini, tinggal diklik, dia nanti akan terbuka sendiri. Nah, ini contoh dia menggunakan video, kemudian ini menggunakan YouTube, nanti akan terkoneksi dengan YouTube. Silahkan Anda tonton. Kemudian ini kalau dia menggunakan PowerPoint, pastikan di komputer Anda terinstall PowerPoint, Google Doc. Nah, ketika ini menggunakan PowerPoint, kemudian ini contohnya ketika menggunakan PDF. Pilih saja menunya yang ada di sini. Perhatikan pelan-pelan, nanti biasanya di sinilah, di materi inilah nanti ada tugas dan sebagainya. Kalau Anda tidak perhatikan atau Anda skip, nanti akan terlewat atau salah ketika Anda mengerjakan tugas. Nah, karena ini sudah melihat atau menonton materi, berarti kita kembali ke depan, kita refresh apakah tugasnya sudah muncul. Tunggu saja ketika sudah waktunya akan muncul. Oke, kita sudah melihat materinya sudah selesai, kemudian kita refresh. Ketika Anda refresh, lihat di bawah. Jika tampilannya sudah abu-abu seperti ini, berarti ini sudah Anda selesai kerjakan. Nah, jika dia tampilannya abu-abu seperti ini agak terang, berarti ini waktunya mengerjakan. Setiap tampilan itu nanti biasanya berbeda. Pastikan saja urutannya adalah jika jam pertama itu ada absen, imtak, literasi, materi, dan tugas. Jika jam kedua dan berikutnya hanya ada absen, materi, dan tugas. Nah, ini adalah contoh tugas pertama. Model contohnya adalah kalian klik baca, tik tugas pertemuan 1. Perhatikan tenggatnya. Hari ini jamnya 13.00. Berarti berakhir hari ini sampai jam 13. Silahkan ringkas materi yang sudah saya berikan di kertas, double folio, bergaris, dan sebagainya. Itu contohnya. Tinggal Anda kerjakan saja. Caranya gimana? Anda buat di kertas ringkasannya, kemudian sama kayak tadi, usap ke atas, tinggal tambahkan lampiran. Karena saya sudah membuat, ini contohnya, saya ambil foto, ini contoh. Lebih baik Anda pilih lampirkan file agar hasilnya lebih bagus. Kemudian apakah nanti di situ diperintahkan scan dalam bentuk PDF, apakah di situ Anda foto, semuanya baca keterangan di sini. Baca perintahnya. Silahkan ringkas materi Anda yang sudah saya berikan dengan kertas double folio bergaris, kirim ke Classroom, maksudnya kirim di sini. Nah, kemudian batas pengumpulan atau tenggang waktunya, perhatikan ada di atas ini. Ini ada tenggang waktu ada di atas. Kemudian cara mengirimnya, usap ke atas atau scroll ke atas, tambahkan lampiran. Kemudian saya contohkan, saya ambil langsung foto. Ini tugasnya. Kemudian saya foto tugas saya. Kemudian saya checklist. Kalau ini disuruh foto, kalau nanti ada perintah silahkan di scan dalam bentuk PDF, ikuti perintah dari tugasnya. Ini dalam bentuk foto di sini, JPG bukan PDF. Ikuti perintahnya. Kemudian sudah selesai, tinggal klik serahkan, ditugaskan.
Ini jika tugasnya meringkas. Jika nanti tugasnya mengerjakan pilihan ganda atau multiple choice, tinggal Anda klik saja. Karena ini sudah diserahkan, tinggal ini turunkan. Kemudian di sini sudah diserahkan, berarti ini turun. Kemudian lihat di sini kalimatnya ada diserahkan. Tidak ada istilah atau tidak ada tulisan terlambat karena memang waktunya masih panjang. Tapi jika waktunya lewat akan terus terlambat. Semuanya akan berpengaruh pada nilai Anda, terutama absensi. Kemudian ini tinggal back saja. Nah, warnanya sudah berubah. Kita cek lagi. Absen untuk pelajaran TIK sudah dikirim. Ini mapelnya TIK. Kemudian imtak sudah diserahkan tapi terlambat. Kemudian di sini literasi tapi terlambat. Kemudian baca materi, selesai, materinya ada di sini. Kemudian tik tugas sudah diserahkan dengan bentuk gambar sesuai dengan perintah yang ada di atas. Berarti sampai sini tugas Anda selesai dalam satu pertemuan untuk satu mapel. Silahkan Anda kembali ke depan di sini, tinggal Anda lihat, nanti di scroll kalau ada menu lagi dia akan turun ke bawah sini untuk mapel yang berikutnya. Di sini forum, apakah ada semuanya di sini. Jika ada pertanyaan dari atau perintah dari gurunya, semuanya letakkan di forum ini. Jadi kuncinya adalah di tugas kelas. Di sini akan muncul sesuai dengan urutan. Nanti ada TIK, kemudian ada sosiologi, ada kimia. Misal saya tampilkan untuk yang matematika. Saya coba dulu, saya tanyakan, kemudian saya tampilkan dulu, kemudian saya refresh. Nah, nih, jika Anda refresh atau tarik ke atas akan muncul materi berikutnya yang sesuai jadwal yang sudah diberikan oleh sekolah. Jadi saya ulangi lagi, ketika jam pertama atau jam 07.00 itu ada 5 menu. 1 adalah absen, 2 adalah imtak, 3 adalah literasi, kemudian 4 adalah materi, dan 5 adalah tugas. Ketika dia jam kedua dan ketiga itu tidak ada lagi 2 materi, yang tersisa tinggal 3. Hanya absen, materi, dan tugas. Sekali lagi, perhatikan tenggang waktunya, jangan sampai terlambat. Ya, ini saya contohkan di jam pertama. Oke, berikutnya kita coba refresh kembali. Nah, ini akan ada contoh nih, model tugas yang berupa pilihan ganda. Nih, lihat batas waktunya 12.30. Jadi tenggang waktunya kalau Anda tidak mengerjakan setelah jam itu, kalau Anda belum mengerjakan sebelum jam itu, nanti Anda akan dianggap terlambat mengumpulkan tugas. Kita klik tugasnya, kemudian lihat tugas pilihan ganda. Karena ini percobaan, nanti di sini Anda silakan jawab pertanyaan berikut ini. Ini percobaan. Kemudian klik menu lampirannya. Klik pada menu lampiran ini. Tugas PG ini diklik. Kemudian dia akan membuka di Google Form. Nah, silakan Anda jawab soalnya. Saya jawab soalnya. Soalnya akan teracak. Kemudian saya jawab. Setelah Anda jawab, kemudian Anda pilih kirim. Klik kirim. Kemudian Anda lihat skor. Setelah Anda lihat skor, nah, di sini skornya. Total poinnya adalah 30, berarti ini semuanya benar. Kemudian gimana? Langsung pilih kembali, karena ini tadi adalah di luar menggunakan web. Silakan Anda pilih classroom kembali. Kemudian silakan Anda pilih back. Nah,
Kemudian di sini akan ada sudah ditugaskan. Jadi caranya tinggal pilih menunya, kemudian dia akan terbuka. Lihat, sudah diatur kalau Anda hanya bisa mengerjakan satu kali. Karena tadi Anda sudah mengerjakan, berarti Anda tidak akan bisa mengerjakan ulang. Karena Anda tadi coba-coba mengintip jawabannya, kemudian Anda akan menjawab lagi, sudah dibatasi setiap satu orang hanya mengerjakan satu kali. Jadi kalau sudah menjawab, dia tidak akan bisa menjawab kembali. Tenggang waktunya diperhatikan. Sekali lagi saya jelaskan, seluruh mapel ini akan tampil jika sudah jadwalnya keluar. Jika minggu pertama ini akan muncul sedikit menu. Nah, mulai minggu berikutnya ini akan banyak menu di sini. Tinggal lihat saja kodenya adalah pertemuan 2, tugas 2 dan berikutnya. Jika jam pertama ada 5 menu pasti absen, imtak, literasi, materi dan tugas. Jika jam 2, 3 atau berikutnya itu hanya 3, pasti hanya absen, materi dan tugas. Semuanya perhatikan tenggang waktunya. Jangan sampai Anda terlambat, terkhusus untuk absen. Karena absen terlambat 13 kali dengan alasan apapun, berarti Anda dibuat alfa dan tidak akan naik kelas. Sekali lagi, perhatikan tenggang waktunya. Tidak ada alasan Anda tidak hadir, susah sinyal dan sebagainya, semua tidak akan ditolerir. Silahkan berpikir sendiri gimana caranya bisa mengikuti pembelajaran ini dengan daring. Aktif bertanya, kemudian cepat mengerjakan agar nilai Anda akan tuntas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.